Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rikonan Channel. Kali ini saya akan membahas tentang cara membaca lux temperatur humidity transmitter menggunakan PLC Honeywell. Oke, di sini ada dua transmitter. Yang satu udah terhubung dengan USB to RS485 dan satunya lagi udah terhubung dengan PLC Honeywell. Oke, langsung saja kita coba dulu menggunakan USB to RS485. Sebelumnya kita cek dulu untuk manualnya. Ini untuk connection kabelnya, juga bisa dicek di sini ya untuk koneksi kabelnya. Kemudian untuk basic parameternya itu data bitnya 8, parity non, stop bitnya 1. Untuk baud rate-nya defaultnya itu di 4800, cuma nanti akan saya setting di 9600 ya. Kemudian untuk registernya humidity di 40.001, temperatur di 40.002. Untuk lux atau illumensnya di 40.004, itu yang kali 1 ya, dan illumens yang kali 100 itu di 40.007. Oke, untuk ini tadi. Oke, langsung saja kita baca menggunakan ini dulu ya, RN Tools Configuration Software. Ini pilih COM13 ya. Kalau di sini COM13 disesuaikan dengan driver USB-nya. Untuk mengeceknya bisa cek di sini di Device Manager. Oke, ini ya. Di COM13 USB serial CH340. Oke, setelah pilih COM13 kemudian tes baud rate. Oke, ini device address-nya 2, baud rate-nya 9600. Untuk pembacaannya bisa cek di ini ya, lighting, terus pilih 20W illumens temperatur dan humidity, kemudian klik real time langsung saja. Oke, di sini udah terbaca ya, temperatur, humidity, illumensnya yang lux 262, yang kali 100-nya udah terbaca 2. Untuk mengubah device-nya, misalkan ini mau device-nya 1 misalkan, tinggal diubah aja 1, kemudian setup. Oke, kemudian tes baterai lagi. Oke, dia udah terbaca nih ya. Oke, ini saya balikin 2 lagi. Oke, menggunakan RN Tools Configuration Software sudah. Kemudian kita cek menggunakan Modbus Pol ya. Oke, klik setup. Ini slave ID-nya 2 ya. Tadi 2. Ini 0, function 03 read holding register, addressnya 0, kuantitinya pakai 10 aja nggak apa-apa. Oke, di sini sudah terbaca ini. Ini di 0-nya 658, ini cuma kan sebenarnya 65,8 ya. Untuk humidity-nya, temperaturnya di 29,8. Ini cuma di sini terbacanya 298 ya, sebenarnya 29,8. Terus ini untuk illumensnya 262 lux. Ini yang kali 100-nya 2. Oke, langsung aja menggunakan Honeywell PLC Honeywell, berarti menggunakan Honeywell Happy ya. Ini klik file new,
Saya menggunakan AC16 SOR. Langsung klik OK. Misalkan ini Modbus. Oke, untuk membaca register Modbus RTU, di sini pilih communication instruction, kemudian pilih MODR ya, Modbus read. Oke, untuk keterangannya bisa cek di help, double klik help. Oke, keterangannya ada di sini. Ini juga ada contohnya, tinggal contoh program, tinggal di download saja. Oke, di sini juga ada contohnya ya. Slave code, read and protocol and port. Oke, langsung saja ya. Untuk slave-nya, ini slave-nya 2 ya. Untuk dua yang di sini 2. Ini cuman slave-nya tetap 1 ya, node 1 ya. Yang terhubung PLC node 1. Berarti di sini slave device address-nya 1. Terus untuk function code-nya itu function code 3 ya. Function code 3 itu yang alamat 40.000 sekian. Untuk starting address-nya dimulai dari 0. Untuk length of datanya misalkan ini 8 ya. Berarti di 40.001 sampai 40.008. Oke, untuk protokolnya ini 9600. Data formatnya N81 RTU. Untuk outputnya ini bit ya, bila pembacaan oke. M0. Untuk starting data addressnya yang akan diterima misalkan di V0. Oke, ini udah selesai. Kemudian saya buat lagi agar dapat di monitor di PLC juga. Itu akan saya tampilkan alamat-alamat mulai temperatur, humidity, elements. Tinggal kita tambah lagi untuk rangnya. Kemudian saya gunakan instruction floating ya, floating instruction. Ini integer convert to floating point. Inputnya di V0, outputnya di V10. Oke, keterangannya ini humidity. Oke, ini humidity. Cuman ini kan datanya perlu dibagi dengan angka 10 ya, agar pembacaannya itu sesuai. Di sini saya bagi lagi menggunakan floating point ya, fdiv. Berarti V10 dibagi dengan 10, hasilnya di V12. Oke, ini pembagiannya udah real ya. Berarti sudah dibagi 10. Kemudian untuk temperatur, temperaturnya di V1. Outnya di selanjutnya alamat V14. Ini temperatur, hasilnya perlu dibagi 10 juga. V14, hasilnya di V16 temperatur. Oke, kemudian illuminesnya atau lux
Oh, untuk luxnya tidak perlu dibagi 10 ya. Ini untuk lux yang kali 1 ya. Untuk lux yang kali 1 itu di alamat di V3 berarti ya. Ini V1, ini V3. V3 ini untuk lux. Di move ke V18. Kemudian untuk lux yang perlu dikalikan 100, alamatnya di V6 ya. Ini V6 itu untuk yang lux yang perlu dikali 100 ya. Ini di V18 berarti hasilnya di V20. Ini masih if. Oke, sekarang perlu dikalikan F mode. V20 dikalikan dengan 100, ini hasilnya lux ya, di V22. Ini lux. Oke, setelah selesai ke PLC online, TCP IP, ini alamat IP-nya masih default, kemudian klik online. Oke, ini ada address 1, exit. Kemudian kita tinggal download. Oke, tinggal download. Oke, kemudian kita tes monitoring ya. Klik monitoring. Oke, di sini humidity-nya 67,3. Untuk temperaturnya 29,6. Untuk lux-nya itu di 237. Untuk lux yang perlu dikali 100 di sini terbaca berarti 200. Oke, di sini gunanya seperti ini. Kalau di lux yang ini itu maksimal, kalau datanya maksimal kalau nggak salah itu di 32.000 sekian ya. Itu di atas itu untuk membacanya sudah nggak sesuai. Berarti kalau di atas itu kita harus menggunakan yang lux yang ini ya, yang perlu dikalikan 100 ini. Kita tes ya. Ini saya ada center. Oke, di sini terbacanya 128.000. Dan lux yang di sini tidak sesuai ya. Oke, sekarang dari data ini itu akan kita tampilkan di Highwell SCADA. Kita buka Highwell Cloud SCADA-nya. Oke, kemudian project, new project, menggunakan saya yang under PC 1366. Oke, untuk device-nya pakai Ethernet, klik new, kemudian PLC-nya pilih PLC Highwell, address-nya default ya. Oke, tinggal klik OK. Oke, kita cek untuk variabelnya.
variabelnya nanti berarti dimulai dari V10 ya. V10 bukan yang ditampilkan nanti V12, V16, V18 sama V22. Dimulai dari V12. Ini di V, alamatnya untuk data type-nya float V12. Kemudian di V16 dan ya V12, V16, kemudian V18 dan V22. Ini float ya. Ini juga float. V18 dan float lagi di sini V22. Oke, kemudian ke main display. Kemudian pilih function komponen, pilih numeric input display. Oke, ini center. Fontnya saya naikkan 28. Decimal digitnya 1. Oke, misalkan nilai integer digitnya 3. Ini untuk yang humidity ya. Oke, untuk variabelnya di humidity-nya V12. Oke, kemudian kita copy paste. Dan ini untuk temperatur. Temperaturnya di V16 ya. Temperatur di V16. Oke, ini untuk yang illumines ya, atau lux gitu aja. Untuk luxnya yang disimpan tanpa desimal, integernya pakai 6 saja. Kemudian di sini V18. Untuk ya lux yang satunya ya, itu yang di alamat V22. Oke, kemudian kita save. Run online simulation. Oke, sini sudah terbaca ya. Kita coba untuk luxnya. Oke, luxnya terbaca. Kan kita dekatkan supaya di atas 32.000. Oke, di situ untuk lux
di atas 32.000 berarti yang satunya tidak sesuai ya. Berarti ini yang benar ini. Sebab ini pembacaannya mampunya sampai 32.000 sekian. Berarti nanti kalau misalkan kita perlu membaca ringnya itu misalkan pingin yang lebih luas, itu perlu kita beri program tambahan ya, agar untuk pembacaan nanti bisa switch secara otomatis. Oke, seperti ini untuk pembacaan menggunakan PLC Highwell ya. Ini menggunakan satu transmitter. Kalau menggunakan 2 transmitter, kita tinggal menambah lagi untuk programnya. Misalkan seperti ini ya, misalkan untuk 2 transmitter. Kita stop dulu. Ini tinggal kita copy saja. Kemudian paste. Misalkan ini untuk slave 2, berarti ini yang perlu kita ubah adalah slave 2. Dan alamat outputnya ini untuk indikator saja M1. Kemudian untuk alamat pembacaannya misalkan di V100 misalkan. Oke, seperti ini saja. Kalau misalkan mau nambah 2 transmitter. Kalau misalkan lebih ya tinggal kita ubah seperti ini tadi, cuman jangan sampai untuk alamat sleeve-nya itu sama ya. Kalau alamat sleeve-nya sama nanti malah tidak terbaca. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.